Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Imelda Ria Pelala Mawitak, mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan NIM 43121075, konsentrasi jurnalistik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang statistika yang materinya sudah diberikan oleh Miss Dona selaku dosen mata kuliah statistika sosial. Nah, di sini ada beberapa poin yang mau dijelaskan. Yang pertama, apa itu statistika sosial? Nah, statistika sosial adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan atau mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Nah, data yang digunakan ini atau dimaksudkan ini adalah data kuantitatif, yaitu angka, tabel, diagram, frekuensi, persentase, satuan atau pengukuran. Nah, semuanya ini dengan maksud untuk mengumpulkan data. Yang berikut, menganalisis data berbentuk angka atau mengambil sampel. Nah, sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek, sedangkan populasi ini adalah keseluruhan variabel yang dijadikan objek penelitian. Yang berikut, ada jenis-jenis untuk menganalisis data. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama, korelasi, itu melihat tentang hubungan atau menganalisis hubungan. Yang berikut ada regresi, itu untuk menganalisis atau menganalisis pengaruh instrumen yang disebarkan, harus diuji terlebih dahulu. Untuk menguji kuesioner harus melihat validitas dan reliabilitas baru bisa disebarkan ke khalayak luas. Nah, reliabilitas ini untuk mengetahui kendala dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur, sedangkan validitas itu sejauh mana konsep pengukuran, kesimpulan akurat dan nyata dengan dunia. Dikatakan valid atau tidak valid dan reliable atau tidak itu ada presentasinya atau satuannya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian itu toleransi errornya itu 5%. Nah, mengadakan penafsiran yaitu menjelaskan sesuatu yang belum jelas, misalkan menjelaskan sebuah persentase yang belum dipahami. Nah, jika tetap tidak jelas maka data yang disampaikan itu tidak valid. Dan yang terakhir, statistika itu juga sangat erat kaitannya dengan mean, median, dan modus, di mana kita semua tahu bahwa mean itu rata-rata, median itu nilai tengah, sedangkan modus itu nilai yang sering muncul. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan sebelumnya tentang apa itu statistika sosial dan bla 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 sebagainya, sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi IBM SPSS dan juga Excel. Oke, baik, sebelum itu teman-teman harus mendownload aplikasi IBM SPSS dan juga aplikasi bawaan yaitu Excel. Nah, yang pertama kita masuk ke aplikasi Excel-nya, di mana di sini saya sudah mempunyai data. Untuk kategorinya saya menggunakan 3 kategori, yaitu kelas, mata pelajaran, dan juga umur. Di mana saya bagi dalam 20 kolom. Kelasnya itu ada kelas A, B, C, dan D, di mana kodenya saya beri kode 1, 2, 3, dan 4. Nah, mata pelajarannya ada IPA, IPS, Bahasa, dan Matematika. Itu kodenya juga saya kasih 1, 2, 3, dan 4. Dan juga umurnya dari 17, 18, 19, 20 dengan kode yang sama yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sini teman-teman. Oke. Sebentar ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, perlu diketahui, perlu diingat bahwa untuk memasukkan data itu masuknya di variabel view, dan dari variabel view ini kita masukkan datanya itu di data view. Jadi usahakan jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, terus kita masuk ke variabel view. Nah, untuk name-nya ini kita tulis kategorinya ada 3, yaitu kelas, mata pelajaran, dan umur. Dimana ini yang pertama kita pakai singkatan, kelas disingkat menjadi KLS. Yang kedua, mata pelajaran jadi disingkat saja MAPEL. Terus yang ketiga itu umur disingkat UMR saja. Nah, yang berikut di labelnya ini kita tulis
masih kategorinya juga kelas, mata pelajaran, dan umur, tapi tulisnya jangan disingkat. Yang pertama kelas, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga, yang ketiga umur. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke values-nya, itu klik di titik 3 ini. Nah, untuk yang pertama values-nya itu terus kita tekan tombol plus. Nah, untuk values yang pertama ini di sini name-nya tulisannya kelas, berarti kita lihat di Excel-nya di yang pertama itu kelas, ada kelas A, B, C, dan D. Nah, itu kodenya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk value-nya ini kita kasih kode yang pertama 1. Nah, terus labelnya ini kita tulis kelasnya yaitu A. Terus move lagi ke 2, kode yang kedua itu labelnya B, kelasnya B. Terus yang berikut 3, kelasnya C. Yang berikut 4, itu kelasnya di D. Nah, setelah seperti ini kita tekan OK. Nanti munculnya seperti ini. Terus kita move lagi yang berikut ke mata pelajaran, itu klik titik 3, sama seperti yang tadi. Kita tekan plus ini, terus fokus ke Excel di bagian mata pelajaran. Ada IPA, IPS, bahasa, dan matematika. Nah, yang pertama itu kodenya juga sama 1, 2, 3, dan 4. Di value-nya kita tulis 1, labelnya kita tulis IPA. Yang berikut 2, labelnya tulis IPS. Yang berikut 3, labelnya kita tulis bahasa. Yang terakhir 4, kodenya, terus labelnya matematika. Klik OK. Yang terakhir di umur, umurnya ini ada 17, 18, 19, dan 20. Kodenya juga sama seperti yang tadi, 1, 2, 3, dan 4. Value-nya 1. Labelnya kita tulis umurnya 17. Yang berikut 2. Labelnya kita tulis 18. Yang berikut 3. Labelnya kita tulis 19. Yang berikut 4. Umurnya atau labelnya itu 20. Klik OK. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke masukkan datanya ke data view. Masukkan semua data ini ke data view. Nah, otomatis sudah tertulis kelas, mapel, dan umur, guys. Jadi kita ke Excel. Untuk di Excel-nya ini kodenya kita copy terus pastekan di data view di aplikasi SPSS ini. Nah, yang pertama kita copy kode dari kategori kelas. Copy seperti ini, seperti biasa. Di copy, terus move ke aplikasi SPSS-nya ini di kelas, kita pastekan. Nah, dia otomatis akan muncul kelas A, B, C, D sampai seterusnya, sampai memenuhi kolom ke-20. Nah, setelah itu di mapel juga kita copy kodenya sama seperti tadi. Copy, pastikan dia, maka akan otomatis muncul IPA, IPS, bahasa, dan matematika. Dan juga di bagian umur kita copy kodenya.
Oke, maka akan otomatis muncul seperti ini, kelas ABCD, mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Matematika, umur dari 17, 18, 19, dan 20. Oke, setelah itu kita masuk ke analisis. Terus kita pergi ke descriptive statistik. Terus bagian atas frekuensi untuk kita melihat hasil akhirnya, guys. Nah, untuk ini kita masukkan dia ke variabel kelas, mata pelajaran, umur. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Maka akan otomatis muncul seperti ini. Data frekuensinya, tabel distribusi frekuensi akhirnya munculnya seperti ini, teman-teman. Missingnya itu harus 0. Kalau ada muncul angka berarti itu datanya tidak valid. Maka seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Ini sekian tutorial dari saya tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.